Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsad Hoiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-8 tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu teknik mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah lebar pulsanya dengan on-off. Lalu duty cycle atau persen menentukan besar tegangan rata-rata. Semakin besar duty cycle, motor berputar lebih cepat. Dan digunakan untuk kontrol kecepatan, pengaturan daya, atau pengendalian motor DC. Cara kerja PWM, itu sinyal PWM itu berbentuk gelombang kotak. Dan ada rumus tegangan rata-ratanya yaitu V average, yaitu V average sama dengan duty cycle kali V supply. Contoh, duty cycle 50% pada 12 volt, motor hanya mendapatkan setara 6 volt. Keunggulannya, efisiensi, panas yang rendah, respon yang lebih cepat, dan cocok untuk kendali motor DC di sistem digital seperti Arduino dan juga Simulink. Di sini juga aku akan menjelaskan tentang encoder motor DC 2 pin. Encoder digunakan untuk mengukur kecepatan dan posisi motor. Encoder 2 pin menghasilkan 2 sinyal, yaitu channel A dan channel B. Kedua sinyal bergeser fasa agar bisa menentukan arah putaran. Cara kerja encoder, perputaran motor menghasilkan pulsa digital. Semakin cepat putaran, maka semakin banyak juga pulsa per detik. Rumus dasarnya adalah RPM sama dengan pulse per second dibagi PPR atau pulse per revolution kali 60. Encoder 2 pin memungkinkan deteksi arah, pengukuran kecepatan real-time, feedback untuk sistem PID. Nah, di sini tuh ada 3 percobaan yang akan kita lakukan. Percobaan yang pertama itu low pass filter. Tujuannya itu untuk menghapus noise pada sinyal encoder agar pembacaan kecepatan lebih stabil. Langkah pembuatannya nanti saya langsung akan praktikkan saja. Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu teorinya. Setelah saya bacakan semua teorinya, saya akan langsung praktikkan semuanya. Langkah pembuatan, buka Simulink, tambahkan blok low pass filter atau transfer function, masukkan nilai cutoff atau FC sesuai percobaan, misalnya 10-20 Hz, hubungkan antara input encoder dan sistem kontrol. Yang keempat, jalankan simulasi dan amati sinyal setelah filtering. Output yang akan ditunjukkan yaitu grafik sinyal encoder sebelum dan sesudah difilter, yaitu sinyal lebih halus dan kontrol lebih stabil. Nah, di percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan tentang kecepatan per second. Tujuannya mengubah pulsa encoder menjadi satuan kecepatan radian per second atau RPM. Langkah pembuatannya yang pertama, ambil sinyal output encoder. Yang kedua, gunakan blok edit detection atau rising edge, counter untuk menghitung pulsa, gain untuk mengkonversi ke RPM atau radian per second. Yang ketiga, tambahkan blok scope untuk menampilkan kecepatan. Nanti outputnya itu dalam bentuk kecepatan motor yang real time tertampil sebagai grafik. Lalu di percobaan yang ketiga, kita akan melakukan percobaan mengenai PID discrete. Tujuannya mengendalikan kecepatan motor menggunakan PID discrete. Langkah pembuatannya, tambahkan blok discrete, PID controller, lalu masukkan parameter KP, KI, KD hasil tuning atau percobaan. Lalu yang ketiga, hubungkan set point dengan PID, encoder speed dengan feedback, lalu PID output dengan PWM driver. Lalu simulasikan sistem. Nanti outputnya kita akan menganalisis grafik respon kecepatan, rise time, overshoot, dan set length time. Oke, dan di sini aku juga akan menjelaskan sedikit tentang setting PID di discrete, yang dimana dia tuh mode PID atau PI sesuai instruksi, sample times atau TS-nya nanti itu misalkan 0,01 second, lalu turning parameter yaitu ada KP mempercepat respon, KI itu untuk menghilangkan error steady state, KD itu untuk meredam overshoot. Lalu gunakan auto tuning atau trial error. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke simulasi di Simulink. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjut kita buka MATLAB. Setelah itu kita buka file yang pertemuan kemarin ya, yang percobaan kemarin. Nah, di praktikum pertemuan 10 ini kita tuh akan melaksanakan beberapa percobaan. Yang pertama itu percobaan 1 membuat dengan low pass filter. Terus yang kedua itu
percobaan untuk melihat kecepatan per second. Terus untuk yang ketiga itu menggunakan PID yang discrete time. Nanti time domainnya diganti ke discrete time, sampling time-nya disamakan. Saturation limit diatur ke -255 dan 255 integral anti window clamping. Oke, langsung aja kita langsung ke rangkaiannya. Di sini kita akan membuat untuk percobaan 1 dulu dan untuk yang percobaan 2. Nah, nanti kurang lebih hasil jadinya tuh seperti ini. Rangkaian hasil jadinya nih. Seperti ini nanti. Oke, langsung. Nanti saya akan jelaskan masing-masing komponen atau kegunaan dari masing-masing rangkaiannya di akhir ya. Sekarang saya akan coba untuk membuat terlebih dahulu. Di sini saya cari clock. Oke. Di sini ini saya perbesar. Oke, seperti ini. Terus ini saya copy aja. Nah, terus di sini saya akan buat ini baru. Ini copy aja. Oke, seperti ini. Nah, ini kita ganti variabelnya yang ini itu namanya time. Terus kalau untuk yang ini dia brief time. Oh, sebentar. Nah, brief time nah seperti ini. Terus ini bisa kita sambungkan seperti ini ya. Nah, ini kita hubungkan juga ke sini. Oke, setelah seperti ini kita tarik seperti sebelumnya. Nah, di sini ini juga. Oke. Terus di sini kita akan gunain blok percobaan pengurangan. Kita bisa pakai sebentar. Add. Coba kita cari. Nah, ini bisa kita atur. Ini jadi plus minus ya. Nah, seperti ini. Terus ini kita copy. Nah, di sini kita akan tulis delta time. Oke, seperti ini. Ini langsung aja. Nah, kita sambungkan seperti ini. Terus kita akan langsung buat rangkaian utamanya. Yang pertama ada konstan. Di sini ini copy konstannya jadi ada 2. Terus di sini saya pakai minus. Nah, ini diperbesar. Nah, ini sebentar, ini dikebawahin aja. Nah, terus habis itu kita akan gunakan lagi ini apa namanya, slider. Dia buat ngontrol si itunya nanti, si filter. Nah, ini kita hubungkan ya si slidernya sama yang konstan yang ini. Ini kita connect. Ini 0 sampai 1 aja intervalnya. Ini kita apply. Kita oke. Nah, udah connect seperti ini. Habis itu ini kita copy. Ini kita copy aja. Nah, ini kita ganti jadi alpha. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita tarik ininya. Nah, kita masukin ke sini. Ini juga. Oke, setelah seperti ini kita akan klik memori. Nah, yang ini kita taruh sini dulu aja. Terus ini kita copy di sini.
Setelah itu di sini kita akan menggunakan sebentar yang namanya divide. Nah, yang ini nih, yang pembagian sebentar, yang berkalian. Sebentar. Nah, ini kita ganti jadi kali-kali ya, bukan kali bagi. Oke, seperti ini. Lanjut ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini saya akan copy lagi. Seperti ini. Setelah itu saya akan menggunakan minus. Tapi di sini saya juga akan ubah minus itu jadi pertambahan ya teman-teman, keduanya. Jadi saya custom. Oke, ini kita sambung-sambungin seperti ini. Terus di sini kita ini copy aja. Speed filter. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa dihubungin aja. Terus sebentar, ini belum terhubung. Terus ini dibuat umpan balik gitu ke sini. Nah, feedback. Terus di sini saya akan copy yang alpha sama yang data encoder. Yang dari atas. Ini. Data encoder. Ini kita sambung. Ini juga kita sambung. Oke, seperti ini. Nah, ini udah jadi ya buat rangkaian utamanya. Habis itu kita next buat nanti si penampilnya. Di sini saya akan narik yang data encoder lagi sama delta time. Nah, terus di sini saya akan menggunakan yang ini tadi divide. Ini kali bagi. Ngopiin ini, kita tarik garis aja. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan sebentar. Ini untuk raw speed. Ini kita ganti raw speed. Kita hubungkan. Oke, seperti ini. Ini kita geser. Lalu kita ini scope. Bisa kita besarin. Terus di sini saya akan data encoder, data time untuk di scope yang ini. Terus raw speed ini sama speed of ini. Maaf, raw speed sama speed aja, bukan speed yang ini, tapi speed yang sebentar.
Oh iya, ini keluarannya tuh speed ya, mohon maaf, bukan raw speed. Bukan speed filter. Ini speed. Nah, oke. Ini yang dimasukin ke sini. Ini agak rapiin dulu aja. Oke. Setelah udah seperti ini, kita akan bikin lagi. Ini untuk yang percobaan pertama ya. Ini saya copy aja speed, terus data encoder. Oke, setelah itu saya akan nyari scope. Oke, sama satu lagi display. Nah, ini displaynya saya copy seperti ini. Ini di sini. Display untuk menampilkan nilai nanti. Kalau misalkan mohon maaf ya, display untuk menampilkan nilai dan si scope untuk menampilkan gelombangnya. Oke, dan seperti ini. Ini untuk yang percobaan satu, ini kurang lebih selesai seperti ini. Kita bisa coba running dulu buat yang satu. Oh ya, mohon maaf, ini tadi ada yang belum saya ubah. Sebentar. Saya stop dulu aja. Tadi beberapa ada yang harus saya ubah dulu. Ini sample time-nya jadi 0,1. Ini juga sama 0,1. Oke, kita coba ya. Bismillah. Kita tunggu karena ini lumayan cukup lama. Mohon maaf, saya salah tadi, harusnya runningnya yang ini. Aboy lamanya.
Nah, oke teman-teman, ini dia sudah mutar ya. Nah, di sini fungsi di sini ini untuk yang pengaturan di sini tuh buat ngatur si kecepatan sama si arahnya. Nah, kalau misalkan yang ini tuh buat ngatur si filternya gitu. Si filter dari si ininya. Ini bisa kita lihat nih buat si grafiknya ya. Aku akan nunjukin grafiknya. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat ini untuk grafiknya. Nah, ini bisa dilihat untuk grafiknya itu, ini ada yang kuningnya ya. Ada yang kuning, ada yang ininya nih. Jadi, maksud dari grafik ini tuh, kalau misalkan ya, semakin kecil ini, si apa filter yang kita atur ke kecil ini, semakin kecil ya, si slider kita aturnya ke sini, nanti tuh hasil scope-nya yang di sini itu dia akan semakin halus gitu. Jadi dia tuh makan apa ya, noise tuh bisa kita lihat dia jadi semakin halus kan ya dibanding ininya gede gitu. Jadi kayak dia lebih halus lah gitu buat hasil keluarannya dibanding ini tuh, ini kan kurang ya, kurang halus gitu, semakin besar si nilai ininya yang di sini dibanding kalau semakin kecil si apa nilai si low pass filternya. Nah, ini fungsi dari si low pass filternya tersebut. Jadi rangkaian low pass filter ini dia tuh tujuannya itu mengubah data encoder atau delta N yang di sini nih itu menjadi kecepatan motor. Terus fungsi dari filter ini tuh menghaluskan data encoder supaya tidak loncat-loncat. Kan bisa kita lihat tadi tuh grafiknya nih. Sebentar. Ini agak loncat-loncat kan. Kalau aslinya nggak pakai ini filter. Nih, kalau misalkan nggak pakai ya, ini tuh loncat-loncat banget tuh buat grafiknya. Tapi kalau misalkan pas kita pakai itu dia nanti grafiknya jadi lebih halus gitu istilahnya. Terus dia tuh data encoder itu dibagi dengan delta time nih sama delta encoder. Oh enggak, maksudnya ini delta encoder dibagi delta time itu menghasilkan speed filter gitu. Di sini tuh harusnya apa ini kan raw speed, maksudnya itu speed filter gitu di sini tuh maksudnya. Jadi ini speed filter tuh didapat dari hasil pembagian yang ada di sini. Nah, waktu di percobaan satu ini tuh speed filternya itu kecepatannya itu yang jadi dia tuh lebih halus gitu dibanding yang sebelumnya pada kecepatan si motornya. Terus apa yang berubah dari percobaan satu ini? Nah, yang berubah adalah nilai kecepatan sesuai putaran motor. Semakin cepat motor berputar, data encodernya itu semakin besar dan speednya semakin besar gitu. Pada percobaan itu seperti itu kurang lebih. Ini kita stop dulu aja. Oke guys, setelah itu kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Kita langsung aja, nah untuk percobaan kedua ini kita masih pakai rangkaian ini, cuman kita tambahin lagi aja dengan yang sesuatu rangkaian yang masih yang baru gitu. Jadi ada tambahan lah sedikit buat di percobaan dua ini. Jadi di percobaan dua ini tuh kita buat hasil keluaran di sininya, kita di sini tuh kita ganti jadi di sini speed, nah di sini itu raw speed atau buat speed filternya. Ini nanti ganti aja yang ke sini jadi speed filter yang di sini tuh. Nanti saya juga akan ganti yang di sini. Sebentar. Sebentar. Nah, jadi pada percobaan kedua ini kita tuh akan menghitung error dan menguji ini loh. Jadi di percobaan kedua itu kita akan menghitung kecepatan per sekon yang dimana nilai output delta n itu tiap sampling time itu maka kita perlu bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per second. Sebentar. Jadi di percobaan kedua ini tuh nanti kita tuh tujuan utamanya menghitung error lah kurang lebih, terus kayak kita akan mencari nih melihat grafik keluarannya tuh kayak gimana gitu. Nanti saya akan jelasin lah di akhir ya. Untuk bagian itu kita buat terlebih dahulu aja, buat rangkaian dan bloknya sekalian. Nanti buat kita perbandingan. Aduh. Ini sebenarnya bisa kita copy aja guys buat bagian ini. Nanti tinggal kita ganti aja. Aduh, sebentar. Oke, mending kita buat satu-satu guys. Kayak gini jadi lumayan
Ribet ternyata ya. Oke, jadi ini tuh sama aja sebenarnya. Sebentar. Nah ini, untuk yang ini kita ganti. Nah ini speed filter sama speed. Ini kita ganti aja nih. Ini bisa nih, ada pilihannya nih. Jadi ini nih sama ini ganti ke speed ya. Oke, ini tinggal kita langsung masukin aja. Ini ke sini juga, ini ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini buat percobaan 2 buat kita mengamati hasil output keluarannya gimana gitu. Oke, kita setelah seperti ini kita bisa langsung monitor time. Kita running. Nah, oke guys, di sini udah keluar ya. Sebentar. Di sini udah dilihat kalau dia udah bisa kita lihat grafiknya di sini. Nah, nanti buat hasil keluaran si grafiknya itu, sebentar. Nah, jadi bisa kita lihat guys, ini untuk percobaan kedua tuh nanti hasil grafiknya seperti ini ya. Ini benar nih hasil grafiknya nanti seperti ini untuk percobaan yang kedua. Yang dimana kalau tidak salah percobaan kedua itu dia yang tentang kecepatan per second, menunjukkan kecepatan. Di sini kan ada kecepatan nih per second. Ini maksudnya setelah ini untuk speednya nih, dan di sini untuk raw speednya ini bisa terlihat di sini. Ini membandingkan grafik antara atau memperlihatkan grafik dari nilai raw speed dan speednya gitu pada percobaan kedua ini, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan langsung ke percobaan ketiga. Kita stop dulu. Oke, kita ini bisa buat dibawa aja ya buat percobaan ketiga, dan di percobaan ketiga ini tuh dia akan lebih kompleks. Jadi yang ditambahkan cukup banyak dibanding yang tadi cuma percobaan kedua yang cuma ngubah di si ininya doang gitu ya. Nah, untuk di percobaan ketiga kita akan menggunakan ini lagi, slider. Karena kita tuh untuk percobaan ketiga ini kita tuh udah menggunakan PID guys. Jadi kita tuh udah nggak apa ya. Jadi kita akan menggunakan slider lagi di sini. Terus di sini akan ini konstan juga ya, konstan. Nah, terus si konstan ini nanti sebentar yang di sini dia akan ada variabel baru. Ini aja SP speed atau set point, kecepatan set point, kurang lebih SP speed tuh. SP speed. Jadi SP itu kepanjangan dari set point ya guys, maksudnya tuh. Ini ke sini dan di sini ini konekin sama ini. Ya ini udah ke connect ya guys. Dan di sini untuk batas awal, batas akhirnya sebentar.
Saya akan lihat dulu minus 600 sampai 600. Minimumnya min 600, maksimumnya saya akan buat 600 juga. Oke, seperti ini. Ini udah terhubung ya guys, bisa dilihat. Nah, setelah itu ini kita tarik. Nah, seperti ini. Kita akan klik sum, cari sum. Nah, di sini cuma nanti bedanya dia plus minus karena dia sebagai feedback ya. Karena ini udah menggunakan PID guys. Kalau untuk yang percobaan ketiga ini, dan terus kita menggunakan controller PID, atau kita carinya PID controller. Nah, yang ini. Sebentar ya guys, kita tunggu. Nah, oke. Setelah seperti itu, ini kita lihat dulu sebentar. Sampling time di sini 0,1, discrete, paralel 0,2, 0,2. Oke, kita sesuaikan dulu ya di sininya. Ini discrete, ini kita ganti ke 0,1. Nah, setelah itu untuk pengaturan sebentar, tadi kan 0,1, terus buat yang di sininya tadi itu kalau nggak salah 0,2, integralnya juga 0,2. Bentar, saya akan cek lagi. 0,01 transfer function base. Oke. Kita oke. Kita cek lagi guys, supaya nggak ada yang salah. Ini ambil 0, filter ininya 1. Oke, setelah sama semua parameter di dalamnya, ini PID, ini speed. Oke, di sini kita akan speed, di sini kita copy. Nah, ini untuk di sini. Nanti dia akan jadi jalur feedback ke sini. Nah, ini kita penuhin aja. Ini berarti ada display sebelum PID dan setelah PID ya. Jadi displaynya ada 2 untuk di percobaan 3. Untuk di percobaan 3 ini. Ini kita sambungin dulu. Kita sambungin. Sebentar. Nah, untuk di percobaan PID ini guys, kalian yang bagian ini, yang PWM ini, itu kalian ganti. Sebentar. Nah, ini kan PWM ya aslinya di sini. Nah, di PID ini nanti kita ganti buat si yang awalnya itu PWM, dia nanti sebagai PID. Nih. Sebentar, saya tunjukin. Nih, yang tadinya PWM nanti di bagian sini itu kita ganti ke PID guys. Karena di sini kita udah nggak gunain PWM lagi, kita udah masuk ke PID. Jadi ini kita ganti aja ke PID guys. PID, nah seperti ini. Terus ini kita tarik aja buat kita taruh ke bawah. Sebentar.
bisa kita balik ya. Oh, sebentar. Ini harusnya sebentar ya guys. Oh, gini. Yang diganti PID-nya tuh di sini guys. Nih, maaf tadi saya salah. Jadi ini sebagai PID guys. Nah, ini bukan yang ini ya guys, harusnya yang diganti. Sebentar, saya akan coba cek lagi. Sebentar. Nah, yang ini kita akan taruh sini guys. Nah, seperti ini kita sambungkan. Nah, udah seperti ini. Bisa kita running guys. Nah, ini benar ya seperti ini. Dan cuman kita tinggal buat ininya. Ini kita ganti speed dan speed. Oke. Kenapa ini? Sebentar ya. Nah, tinggal kita buat, oh ya, ini belum saya sambungin, ini ke sini. Terus saya akan buat seperti ininya. Kita geser aja ke bawah. Ini untuk yang percobaan 3, nanti hasil keluarannya. Oke. Speed. Ini kita ganti ke speed ya guys. Kita cari aja. Ini. Nah, oke udah seperti ini, bisa kita running aja guys. Sebentar. Bismillah. Nah, jadi guys, ini untuk percobaan ketiga atau yang tentang PID. Nah, ini bisa kita lihat buat di sini. Kalau misalkan hasil grafiknya itu di mana dia tuh ngejar nilai set pointnya gitu. Jadi di sini kan kayak ada feedback nih dari speednya gitu kan, ini kan udah ditentuin misalkan kayak speednya pengen 200 gitu nih, pengen 200. Nah, ini ada feedback kayak ada sensor yang menyatakan kalau ini udah 200 atau belum gitu buat menghitung error yang ada di sini set point. Ini kan ada set pointnya nih. Terus ini kayak ini speed yang udah terbaca tuh ada berapa gitu, terus kayak itu udah mencapai 200 atau belum gitu. Atau misalkan saya ganti nih ya 400. Nah, jadi karena ada nilai feedback ini, dia tuh mengejar nilai set point gitu buat si grafiknya. Sebentar. Bisa dilihat tadi yang sebelumnya, kalau si grafiknya itu mengejar nilai set point-nya gitu. Tuh, karena ini tadi tinggi, terus jadi yang biru ini nilai set point dan yang kuning itu sebagai kayak kecepatannya gitu ya kurang lebih. Jadi ini bisa dilihat ya, kan ini awalnya sebentar deh saya. Nah, biar lebih enak begini deh. Nah, ini kan mendekati nilai set point-nya ya. Ini misalkan nih, saya ganti si ininya. Sebentar. Yang jadi semakin cepat nih. Nah, bisa dilihat nih, ini perlu perubahannya.
Kurang lebih seperti ini sih. Mohon maaf kalau misalkan saya masih salah gitu dalam menjelaskan si grafiknya, tapi ini kurang lebih keluaran grafiknya seperti ini. Nah, ketika kita turunin, dia akan turun di sini. Apakah dia ngebaca kan, karena kan tadi tips apply-nya 0,1, jadi dia dikali nih hasil dari ini, hasil dari speednya setelah difilter kan dikali 0,1, hasilnya tuh ini. Fungsinya buat apa? Ya fungsinya buat Apakah aku salah? Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.